Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Tazkia Diba Maulida. Di video kali ini, aku mau kasih tanggapan soal video yang aku tonton tadi. Ini, terutama di bagian pilar keterampilan sosial atau seni sosial dari kecerdasan emosional di menit ke-26. Pernah nggak sih kalian lagi kesel sama seseorang tapi tetap senyum dan pura-pura santai? Atau lagi sedih banget tapi harus tetap kelihatan baik-baik aja di depan orang banyak atau orang lain? Nah, ternyata itu semua ada hubungannya loh sama yang namanya keterampilan sosial. Di video tadi dijelasin nih kalau keterampilan sosial itu bukan cuma sekedar jago ngomong atau punya banyak temen, tapi lebih ke gimana caranya kita memahami perasaan orang lain, lalu merespon dengan cara yang lebih tepat. Keterampilan sosial ini sebenarnya gabungan dari beberapa hal. Pendapat menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional itu ada beberapa komponen kan, kata Daniel Goleman, kayak self-awareness, kesadaran diri, self-regulation, kemampuan mengendalikan emosi, terus empati, dan juga motivasi diri. Jadi, Goleman bilang, keterampilan sosial itu pilar yang paling kompleks, tapi juga paling kepake di kehidupan sehari-hari. Nah, aku bakal kasih contoh yang sering banget ditemuin di kehidupan para mahasiswa atau para pelajar. Contohnya nih, pas kita ada tugas kerja kelompok, ada salah satu anggota yang jarang ngerespon atau lama ngerjain tugas. Biasanya apa respon kita? Kesel kan? Marah atau pengen ngomel-ngomel. Bahkan kadang pengen langsung nyinyir aja di grup. Tapi justru di situ keterampilan sosial kita diuji. Orang yang punya keterampilan sosial yang baik bakal mikir dulu sebelum mereka ngungkapin unek-uneknya. Kayak, kenapa ya dia kayak gini? Mungkin dia punya masalah gitu. Terus dia nyampein atau mengingatkan, menegurnya bukan dengan marah-marah, tapi dengan cara yang lebih tenang dan lebih sopan. Di video tadi juga dibahas tentang cara kita menampilkan emosi yang disebut display rules. Kadang kita harus menutupi emosi asli kita untuk menjaga situasi tetap kondusif. Misalnya, lagi gugup, tapi kita berusaha kelihatan lebih tenang. Atau lagi kesel, tapi bicara dengan nada yang baik. Dan itu bukan berarti kita palsu atau munafik, tapi kita lagi belajar mengontrol diri demi keadaan yang lebih baik. Keterampilan sosial ini juga erat banget sama empati. Orang yang punya empati tinggi biasanya lebih peka sama perasaan orang lain. Dari cara mereka bicara, mimik wajah, sampai bahasa tubuh. Makanya gak heran kan mereka lebih gampang punya hubungan yang baik di lingkungan sekitar. Tapi menariknya lagi nih, di video itu juga ada peringatan. Kalau kita terlalu sering menyesuaikan diri sama orang lain, kita bisa jadi kayak bunglon sosial. Kelihatan baik di luar, tapi capek dan kehilangan diri sendiri di dalam. Jadi, keterampilan sosial itu penting, tapi tetap harus seimbang dengan kesadaran diri. Dan menurut aku, di zaman sekarang, apalagi dengan perkembangan AI, si kecerdasan emosional, terutama keterampilan sosial ini, justru makin penting. Karena teknologi bisa menggantikan banyak hal, tapi gak bisa menggantikan koneksi antar manusia, empati, dan cara kita memahami orang lain. Nah, jadi menurut aku juga, keterampilan sosial itu bukan cuma penting buat dunia kerja, tapi juga penting banget buat kehidupan sehari-hari kita. Supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih nyaman saat berinteraksi dengan banyak orang. Oke teman-teman, itu aja tanggapan dan yang bisa aku sampaikan di video ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.